Cek, cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, terima kasih. Sehat semuanya ya? Ada yang tidak masuk? Ada? Siapa? Fatan. Fatan lagi gak masuk. Kenapa Fatan gak masuk? Oke. Siapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alhamdulillah 16, 32. Oke. Iya, gak masuk 1 Fatan. Kita doakan Fatan agar Fatan cepat masuk sekolah dan disadarkan dirinya. Gitu ya. Sekarang Pak Julfa akan menjelaskan tentang coding. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang coding. Nah, sekarang Pak Julfa akan sedikit menerangkan tentang coding. Ya, akan mengulang lagi tentang coding. Mana ya? Itu silakan disimak. Nanti ada permainan-permainan yang akan Pak Yulfa terapkan gitu ya. Coding dan kecerdasan artifisial. Nah, di dalam dunia maya, ya, dunia smartphone atau dunia apalah itu yang termasuk dengan kecerdasan artifisial. Nah, di sini kalian kan sudah itu ya, sudah tidak asing lagi dengan kata AI, ya toh, kata AI. Untuk yang di luar negeri itu disebutnya AI, atau yang di luar pembelajaran kita adalah disebutnya AI. Tapi di dalam pembelajaran kita nanti ini adalah AI itu disebutnya kecerdasan artifisial. Betul. Untuk tujuan pembelajarannya adalah memahami capaian pembelajaran coding, memahami konsep coding, ya, jangan keluar. Terus memanfaatkan coding dan kecerdasan artifisial untuk belajar. Jadi coding dan kecerdasan artifisial ini dimanfaatkan kanggo belajar. Nggak cuma buat iseng-iseng atau membuat yang tidak berguna. Nah, di sini coding adalah untuk belajar, gitu ya. Selanjutnya memahami cara mengajarkan pembelajaran coding dengan kecerdasan artifisial. Tujuannya meningkatkan literasi digital. Apa tuh literasi digital ini? Ada yang tahu literasi digital? Literasi digital ya membaca digital. Bukan hanya membaca dengan buku, tapi juga meningkatkan membaca di HP atau di smartphone. Terus meningkatkan kemampuan berpikir komputasional. Nah, komputasional itu apa toh? Nanti tak jelaskan di sini, oke? Selanjutnya meningkatkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial produktif dan bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab. Kalian semua pasti sudah tahu, pasti sudah pernah menggunakan itu ChatGPT, pernah? Terus apa lagi? Gemini, terus apa lagi? Yang itu loh, Cici. Nah, di dalam dunia AI atau kecerdasan artifisial, kita harus tugas kita harus menolong AI dengan cara memasukkan kata-kata yang benar. Nek kata-katamu ngawur, itu metode mesti ngawur. Ya berat. Nek kata-katamu benar, itu sih dituduhnya ya benar. Benar ya? Iya kan? Nah, misalnya cara membuat layangan, wah dituduhnya malah digawe layangan opo kek, gitu tau? Nah, ya ini tugasmu adalah bagaimana membuat ChatGPT atau AI tersebut atau kecerdasan artifisial tersebut digunakan secara maksimal dengan baik. Nah, ya. Selanjutnya
Nah, ini berpikir komputasional melibatkan proses memecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Itu jenengane dekomposisi. Kalian di buku kalian sudah ada kan? Dekomposisi itu adalah masalah yang gede dipecahkan dari cilik-cilik. Misalnya, contoh ini ya, Kevin mau membuat acara ulang tahun. Nah, permasalahannya adalah acara ulang tahun. Nah, dia ingin membuat acara ulang tahun. Nek dilakoni, nek dilaksanakan sendirian itu pasti kesel, capek dan berat kan? Iya kan? Kalau dilaksanakan dengan teman-teman itu pasti jadi mudah atau jadi ringan. Nah, ini masalahnya, misalnya ini adalah permasalahan ulang tahun. Terus dia caranya Ben Kevin terjadi ringan. Ya, gue membagi tugas ini tadi, membagi ulang tahun ini ke teman-temannya. Membaginya gimana? Misalnya, Daris nanti kamu menyiapkan balon ya. Balia nanti kamu pesan kue ulang tahun ya. Nah, terus Elang kamu nanti pasang lampu-lampu ya. Nah, dia berarti Kevin mempunyai masalah untuk masalah acara ulang tahun. Nah, yang bantu itu teman-temannya. Berarti masalahnya dipecah jadi akeh. Jadi ini ringan. Mana ya? Sekarang mengenali pola dalam data atau masalah yang ada atau disebut pola pattern recognition. Itu ada nanti di bukumu. Menyaring informasi yang relevan. Itu nanti ada contohnya sedikit gini. Yang ini abstraksi ya, abstraksi berpola pikir abstraksi. Yuk pas kalian mau olahraga, kalian pakai baju apa? Kaos olahraga. Pasti memakai kaos olahraga. Orang mungkin kalian mau olahraga kok pakai jas hujan, mungkin bukan? Gak mungkin. Itu bisa saja digunakan, tapi itu tidak relevan. Kita tinggalkan yang tidak relevan, kita pakai yang lebih relevan, yaitu memakai kaos olahraga yang mudah untuk bergerak. Nah, itu. Dan menyusun solusi secara logis menggunakan langkah-langkah atau algoritmik, itu nanti ada. Tak boleh ke. Nah, ini ada Pak D itu nih. Bill Gates atau pemilik Microsoft. Wah, orang terkaya di dunia nih pokoknya. Dia ada kata-kata begini. Guru dan dokter akan mengalami transformasi besar. AI akan menjadi asisten yang membantu menganalisis data pasien atau menyusun materi belajar bagi murid. Jadi untuk kedepannya dokter itu lebih gampang, guru juga lebih gampang. Kenapa dokter bisa lebih gampang? Dia bisa ngoperasi pasien dibantu dengan AI atau kecerdasan artifisial. Kenapa guru bisa jadi mudah belajar? Nah, kuwi nanti karena materi belajar bagi murid iso dibantu AI atau kecerdasan artifisial. Itu. Nah, lanjut tujuan belajar pengertian berpikir komputasional. Nah, ini berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah sebuah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis dan teratur. Ini dekomposisi tadi. Dekomposisi tadi tak contohnya ulang tahunnya Kevin. Nah, dekomposisi ini masalahnya dibagi-bagi menjadi banyak dan menemukan solusi. Itu tadi ulang tahun. Nah, ini contoh soal dekomposisi. Ya, tikusnya 6 berarti sisi ambil 5. Ini masalahnya besar dipecah jadi loro. Betul ya? Ini tikusnya 8 ya. Berarti yang dipecah jadi 6 ambil
dua. No, itu contoh dekomposisi. Pattern recognition. Contohnya pola. Misalnya pola biota laut ada ubur-ubur, kerang, baru itu apa? Ubur-ubur lagi. Misal rumput laut, coba ya. Oh ini nganu apa namanya? Ini karang dan ini kerang. Kerang, rumput laut, kerang, terus gini rumput laut. Itu adalah namanya pola. Betul ya? Urutan pola bentuk. Ini apa namanya? Ya, terus habis itu ini apa? Ini trapesium, ya? Udah ya? Itu adalah pola. Pola bilangan loncat. 2 loncat di 4, 4 loncat di 6, 6 loncat di 8. Begitu. Abstraksi ini tadi. Misal kalian mau olahraga, pakaian apa yang akan kamu gunakan? Apakah A? B. Ya. Kita bisa saja memakai yang A, tapi itu tidak relevan. Kita tinggalkan ini, Kita memakai yang lebih relevan aja. Itu ya. Selanjutnya, algoritma, langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Nah, selesai. Cek. Nah, yang ini algoritma. Input, algoritma, output. Nah, input adalah berisi data yang dibutuhkan. Ini data yang saya butuhnya ini apa toh? Terus ini B, algoritma prosedur untuk menghasilkan output yang diharapkan. Dan output itu adalah hasil pemetaan. Jadi ini masalah, ini digoleki masalahnya, ini hasil dari masalahnya. Bagaimana cara Anda untuk bisa menyajikan kopi? Mesti toh menyajikan kopi itu ada langkah-langkahnya tersendiri. Ya, ini adalah namanya apa tadi? Algoritma setiap orang adalah berbeda-beda. Misalnya, apa? Dava Faiza, dia ingin membuatkan kopi ayahnya. Wongnya Dava Faiza membuka kopi kapal api, dilebokke, terus dituangke air, terus disajikan. Beda lagi dengan dia membuat kopi dengan cara yang berbeda. Misalnya kopi kapal api podo dari Dava Faiza dibuka, dia merebus air dulu, tapi kopinya dituangkan langsung di pancinya pas direbus. Nah, itu algoritma setiap orang berbeda-beda, punya selera tersendiri-sendiri ya. Itu. Ini memasak pakai magicom. Ini juga jika maka, lengkapi pernyataan tersebut sehingga dapat berhubung dengan logis. Jika tanaman-tanaman disirami maka akan subur, akan tumbuh. Jika langit mendung dan gelap maka akan turun hujan. Nah, ya. Membuat mie rebus. Membuat mie rebus itu ada langkah-langkahnya. Ada misal langkah dekomposisi itu ada, langkah pola, algoritma, abstraksi itu juga ada. Satu contoh permasalahan membuat mie yang dekomposisi. Kamu akan mie rebus, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan seperti penyiapan alat, bahan, dan langkah-langkah memasak. Seperti ini. Alat, bahan, langkah-langkah. Ini adalah dekomposisi. Alat dijabarkan, panci, kompor, garpu, piring. Terus bahan, mie, air, bumbu, baskom, panci, bukan baskom. Terus langkah-langkahnya, ya, dekomposisi adalah ini. Ada. Nah, gini. Dekomposisi adalah ini permasalahannya. Mie ini dijabarkan, dijabarkan.
Oke, itu adalah dekomposisi. Selanjutnya pola factors recognition. Ini ya, masa melebus pola, misalnya satu porsi 400 mili, pola waktunya 1 sampai 3 kali 1 kali 3 menit. Abstraksi saat memasak mie, fokuskan hal-hal penting saja. Contohnya tahapan membuat mie kering dan pengolahan bumbunya. Perancangan algoritma. Nah, algoritma ketika memasak mie kamu harus mengurutkan langkah-langkahnya, diurutke carane ngene. Terus dipakai bumbu dhisik, baru mie-nya, baru disajikan. Begitu. Lanjut. Nah, di dalam coding dan kecerdasan artifisial itu ada metode pembelajarannya adalah plug and unplug. Nah, apa toh plug and unplug with? Plug. Kalau plug itu kita belajar coding dan kecerdasan artifisial tidak menggunakan alat. Ya, kita tidak menggunakan itu ada tersendiri nanti untuk permainan-permainannya seperti itu. Kalau unplug itu kita harus menggunakan alat untuk membantu kita belajar kecerdasan artifisial dan kecerdasan artifisial. Gitu ya. Selanjutnya kalian bisa buka HP kalian. Buka HP kalian. Nah, ini contoh unplug. Oh, sorry. Yang plug itu memakai benar. Yang plug kebalik. Yang plug itu membutuhkan alat, yang unplug itu tidak membutuhkan alat. Contohnya yang unplug, yang ya buka HP kalian semua. Contohnya yang plug itu kita memakai aplikasi-aplikasi kecerdasan artifisial. Yang unplug seperti ini. Contohnya ini caranya sampai ke rumah lebah. Terus pertanyaan jika maka itu tadi menyusun balok, membuat ini labirin, ya peta harta karun seperti itu. Selanjutnya buka Kahoot, tulis Kahoot. Kahoot di browser, di Google, apa ya Google. Kahoot, Kahoot. Kahoot. Kita boleh ya. Ya. Terus betul. Kedua ya. Kahoot. Ya beri. Sudah? Nah. Ya.
Kahoot.it ya. Yo langsung enggak. Lagi. Nah, masukkan PIN 963063. Ya, klik. Nama panggilannya terserah. Kamu pengen namanya apa terserah. Kalian kalau sudah masuk ini PIN game-nya ini dimasukin. Ya, masuk. Ya, jenengnya mau lebok kae. Insa sudah masuk, Levina sudah masuk. Yo, lanjut. Yo, lanjut. Yo, lanjut. Nah, itu Pina masuk ke. Oke, yang tidak bawa HP bisa bergabung dengan temannya. Sambungan kembali. PIN game-nya masuk ke 963063. Sambungan kembali. PIN-nya, PIN game itu, PIN game masukkan 963063. Nama panggilan terserah, Bu, isi jenengmu, Elang atau apa itu. Kahoot.it. Kahoot.it. Di mana jenengmu? Awas, ayah babi, jangan digeser-geser. Arga, Alifa, Rizky, yo masuk lagi. Halo, PIN-nya di atas 963063. Kan enggak mungkin. Ayo lanjut. Lainnya. Ini yang lain. Yuk, ayo. Selesai ya, nunggu ya. Weh, kayak Rafa sudah. Mari ya, Bi. Mari tunggu, tunggu. Raya, Adelia, Munir. Kamu sudah masuk belum tadi? Ya, tunggu dulu. Arga, sudah. Oke, benar tunggu. Dalam ada ini sudah. Oke. Nanti memang. Ini lo 063 bukan 036. Namamu. Ini punya siapa tadi? Ini paketannya apa enggak? Ose, tunggu Pak Pak. Kalau apa yang jeneng ini siapa? Oke, tunggu ya. Lo masukin PIN-nya. Sudah berapa orang itu? Yo, siapa yang belum? Sudah belum ya? Oh ya, itu bisa diganti-ganti anunya. Angkatannya bisa diganti. Bentar nunggu Pak Ilva. Ini adalah contoh kita memanfaatkan kecerdasan artifisial untuk
untuk belajar. Coba ditunggu dulu. Ada lagi yang belum bisa? Kita mulai ya. Yo, bisa kita mulai? Kita fokus dengan yang ada di depan sini nanti ya. Yang belum bisa, tidak apa-apa. Yang belum bisa kita bisa menyimak. Ini adalah sebuah contoh AI untuk belajar. Siap ya? Kita mulai saja. Oke? Dilihat. Kita mulai. Yuk, fokus. 3, 2, 1. Antonim dari kata besar adalah. Ayo pilih, cepat. Dipilih, ayo, cepat. Antonim kata besar. Selesai. Ada 16 yang membuat. Oke. Berikutnya ya. Berikutnya. Yang paling cepat adalah Ulki. Yang paling cepat menjawab. Kedua adalah King Mas Bro. Oke. Asifa Dawa Bayra Alifah. Ini nanti cepat-cepatan. Lanjut ya. Hasil dari 125 dibagi 5 adalah 5, 4, 3, 2, 1. Yuk. Iya. Jawabannya adalah 25. Dua orang kok sing bener. Sopo jajal. Oke. Rawa nomor 1. Adia ke Aditya. Oke. Ulki dilancangi satu. Lanjut ya. Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air adalah bagian tumbuhan yang menyerap air. Ya, oke. Akar. Ada siapa yang salah ini? 3 dan 1. Ada 4 orang yang salah menjawab. Kita lihat siapa ranking satunya. Rafa masih bertahan di peringkat 1, disusul dengan Ulki. Nah, lanjut ya. Pahlawan nasional yang berasal dari Aceh adalah. Yang mana? Pahlawan nasional yang berasal dari Aceh. Jawabannya adalah Cuk Nyadim. Ada berapa orang yang salah itu? 11 orang yang salah. Siapa? Peringkat 1. Ulki masih memimpin. Lanjut ya. Kalimat berikut yang termasuk kalimat perintah. Yuk, Sandy perintah. Yuk. Kalimat perintah Sandy. Ono sing salah. Sopo kuwi mau? Lanjut, siapa peringkat satunya? Ini cepat-cepatan juga loh ya jawabnya. Bapak Dani. Dia melancangi Ulki. Ini jawabnya cepat-cepatan loh. Ya, sing paling cepat ya kuwi skore yang paling banyak. Lanjut. Nilai tepat angka 7 pada bilangan kui adalah. Nilai tepat angka 7 pada bilangan itu berapa? Itu cuma tak kasih waktu 5 detik tadi. Adalah ribuan. Lanjut ya, fokus ya. Kamu mau. Dapat dari King. King memimpin King. Lanjut. Contoh perubahan wujud mencair adalah
Yoi, berdiri si petir. 2, 1, habis. Ya. Total perubahan wujud mencair adalah isi bayangkan es batu. Ini loh yang benar. Es menjadi mencair menjadi air. Nah es batu dulu mencair es batu ya es batu. Sing bener sepuluh digital ini bener. Ayo siapa? Kanja memimpin nomor 1 Kanja. Oke, masih ada 3 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Indonesia merdeka pada tanggal 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Woi, biru ya Agustus. Yang benar adalah hijau 17 Agustus. Ada yang menjawab merah Agustus. Ada yang menjawab kuning Agustus. Yang benar adalah hijau 17 Agustus. Makanya fokus. Yo, masih Kanja yang memimpin. Yo, nomor 9. Bangun datar yang memiliki 3 sisi adalah 4, 3, 2, 1, selesai. Segitiga. Ada yang menjawab persegi. Ya, yang mempunyai 3 sisi adalah segi. Satu kali lagi, ini masih 1. Coba semua. Oh, Alifa nomor 2, Rafa nomor 3. Mantap Rafa. Lanjut, ini pertanyaan terakhir. Planet yang paling dekat dengan matahari adalah 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Merkurius. Ada 10. Ada 10 orang dorong Venus. Sekarang kita lihat peringkatnya, kita lihat rankingnya. Siapa sih yang paling pintar ya? Siapa sih yang paling pintar, coba kita lihat. Ayo podium. Mas, juara 3 Aditya. Oleh juara 2 Kanja. Siapakah juara 1? Rafa. Yeay. Oke, daripada nih harga menyusul di belakangnya. Ini adalah contoh kecerdasan artifisial kita gunakan sebagai belajar. Selanjutnya, mau pulang? Oh, ya besok lagi toh. Kita pulang jam 10. Sebelum pulang kita joget-joget. Apa ice breaking? Siap ya, semuanya berdiri. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini berdiri. Nanti pulangnya
tulangnya berdua saja mulai. Ya. Harga itu masih diterekan ya kan? Iya Pak. Masih ya. Kita berjoget-joget dulu sebentar. Oke. Lalu semuanya siap ya? 1, 2, Senin kita libur. Yuk. Ya, fokus ya. Yuk. Kita joget-joget sebentar. Ayo. Masih direkam Pak Jepang. Goyang, goyang. Goyang, goyang. Pak, mon mati Pak. Gak apa-apa ya. Kuno. Oke, udah ya. Oke, untuk semuanya siap gerak. Nanti hati-hati tulangnya jangan disinggol-singgol ya. Ayo kan sana wes. Kemarin sopo semuanya tuh. Apa? Ya udah kemarin. Oh iya juara sisi. Juara siapa mau? Kan aku sama mau. Oke. Dari siapkan dari 1, 2, 3.